وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Ilmu yang kita pelajari di dalam pertemuan kita ini mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan afiah, berikan kesehatan kepada kita sekeluarga. Apabila ada yang sakit mungkin di antara kita atau keluarga kita, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sebenar-benarnya. Amin. Baik, kita langsung lanjutkan dengan pelajaran tafsir kita, surah Al-Maidah ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Coba ambil nafas ya, agak panjang. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Alhamdulillah, sudah kita baca ayat yang mulia ini, surah Al-Maidah ayat 94. Mudah-mudahan Allah berikan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada kita yang membacanya maupun bagi kita yang mendengarkannya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita terjemahkan satu persatu ayat ini
dengan tujuan mudah-mudahan kita lebih dekat lagi dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau disebutkan seperti ini, artinya ayat ini khusus bagi orang yang beriman saja. Ya, orang beriman dipanggil oleh Allah. Dipanggil bagaimana? Maksudnya la yabluwannakumullahu. Allah pasti akan menguji kamu. Allah pasti akan menguji kalian. Nah, di situ bentuknya adalah fi'il mudhari'. Artinya ujian itu akan dihadapi atau dilakukan atau didapatkan secara terus-menerus oleh siapa? Oleh orang-orang yang beriman. Begitu kita menyatakan diri beriman, Allah pasti akan mengujinya. Menguji apa maksudnya? Menguji kesungguhan imannya. Ya, kira-kira begitu maksud penggalan ini. Di dalam ayat ini atau di dalam perkataan ini Allah memakai lam taukid, la pendek. La pendek itu berarti sungguh atau tenanan kalau kata bahasa kita sehari-hari ya. Tenanan, sungguhan, pasti, itu artinya la pendek. Makanya kalau baca la ilaha illallah tidak boleh pendek. La ilaha illallah. Tidak artinya kalau la panjang. Nah, kalau la-nya pendek artinya sungguh atau pasti. Pasti Allah akan selalu menguji kalian. Nah, menguji apa tadi? Menguji orang-orang yang beriman. Oleh karena itu mungkin kita sering mendengar juga setelah masuk Islam ada yang menyatakan rezekinya kok seret. Nah, ketika kafir dulu kok gampang mendapatkan rezeki. Nah, itu salah satu bentuk ujian. Ujian bagi orang-orang yang beriman. Nah, apanya yang mau diuji? Yang mau diuji adalah kesungguhan imannya. Benar-benar beriman gak orang ini begitu? Benar-benar beriman atau enggak? Atau malah ketika beriman justru menjadi kufur lagi, kufur nikmat, menjadi ingkar lagi kepada Allah. Jadi ayat ini sungguh merupakan peringatan benar kepada kita. Allah pasti selalu akan menguji orang-orang yang beriman. Dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Saya waktu di Lumajang tahun lalu, kalau habis maghrib tuh biasanya tiap hari ada itu loh putu lewat depan rumah, depan kantor. Ya biasa tiap hari lewat. Nah, begitu pada suatu waktu saya ingin ingin makan putu. Ditunggulah habis maghrib. Nggak datang-datang. Nggak datang-datang putunya. Biasanya tiap hari lewat, jadi nggak ada. Itu namanya ujian. Ujian yang kecil saja. Nah, kadang-kadang kita dikasih ujian yang kecil itu sudah nggak lulus. Nah, bagaimana kita mau mendekat kepada Allah kalau dikasih ujian seperti itu aja sudah sambat ya, sudah berkeluh kesah, bahkan ada yang lebih parah justru mesuh-mesuh ketika putunya nggak lewat. Ada yang begitu. Nah, itu sebetulnya bentuk ujian saja. Ujian itu pasti akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman.
Nah, ini buktinya dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullah. Allah pasti selalu akan menguji kalian. Kadang-kadang kita suatu waktu di rumah cari palu. Cari palu, nggak ketemu-ketemu, padahal kalau kita lagi nggak butuh, nampak aja di depan mata kita. Ya kayak gitulah bentuk-bentuk ujian. Itu ujian yang kecil saja, itu contoh saja ya. Nah, kadang-kadang juga ujian itu terasa juga amat berat, seperti di dalam Al-Baqarah Allah jelaskan juga, ini orang-orang yang beriman juga. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Nah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Sungguh Allah akan selalu menguji kalian minal khauf, dengan rasa khawatir, dengan rasa khawatir, dengan rasa takut. Nah, biasanya apa? Kalau rasa takut itu atau khawatir menghantui manusia untuk hal-hal di masa depan. Di masa depan dia khawatir ini dan itu. Waduh, saya kalau nggak begini gimana nanti masa tua saya, gimana nanti anak-anak saya, gimana nanti sekolah anak-anak saya, dan lain-lainnya. Khawatir, gimana besok saya mau makan apa, dan lain-lainnya. Nah, itu diuji dengan begitu oleh Allah, diuji dengan rasa takut. Nah, orang beriman tidak boleh seperti itu, harus dihadapi itu ujian. Bukan nggak boleh takut, tapi dihadapi dengan apa? Dengan cara bersabar. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh berkeluh kesah. Nah, walju' dengan rasa lapar. Dengan lapar. Lapar ini bisa bermakna mungkin hartanya sedikit, uangnya sedikit. Nah, kalau kita lagi punya uang banyak, kita bersyukur tuh rasanya gampang. Coba kalau uangnya lagi nggak ada, kira-kira begitu ya. Bahkan Allah itu tidak sampai di situ mengujinya, kadang juga diuji dengan jiwa. Mungkin ada diuji dengan sanak keluarga kita yang meninggal dan lain-lainnya ya. Bisa sabarkah kita menghadapi ujian-ujian seperti itu? Ya, sabar dalam arti yang sebenarnya, ya, dalam arti yang sebenarnya. Bukan sabar ketika sanak familinya meninggal terus nangis menjerit-jerit. Yang sabar Bu, aku wis sabar itu loh. Nah, itu bukan sabar namanya ya. Inilah hakikat kehidupan, bahwa orang yang hidup itu pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Hidup itu adalah ujian. Ini adalah konsep. Ya. Begitu kita hidup, maka kita akan mendapatkan ujian. Ya. Kalau tidak ingin mendapatkan ujian, ya jangan hidup. Itu konsep hidup namanya. Hidup itu adalah ujian. Ya, ketika kita diuji oleh Allah, hadapilah dengan kesabaran. Hadapi ujian itu. Bukan terus lari dari ujian. Ya, lari dari ujian. Jadi, kalau lari dari ujian, kadang-kadang banyak yang ini. Kita dengar cerita kalau di Jepang katanya kalau lagi gak berhasil terus bunuh diri, bukan begitu. Bukan konsep Islami yang kayak gitu ya. Konsep Islam itu hadapi ujian itu. Sungguh ujian itu telah Allah sesuaikan dengan kemampuan kita. Ya kalau kita ingat masa-masa sekolah itu ujiannya pasti yang sudah diberitahukan, diajarkan oleh gurunya sesuai dengan kemampuan. Ya.
Dan ujian itu tujuannya adalah untuk meningkatkan iman kita sendiri sebetulnya, agar lebih dekat lagi kepada Allah. Begitu. Kira-kira itu konsep hidup ya, ujian. Barang siapa hidup, maka dia akan diuji oleh Allah. Khususnya bagi orang-orang yang beriman. Ya, orang yang sudah menyatakan iman, Allah pasti akan mengujinya, akan menguji kesungguhan imannya. Saya dulu waktu SMP itu udah ngajar ini ya, udah ngajar di musola, udah ngajar sholat orang-orang desa itu. Nah, banyak yang belajar. Saya bilang, ketika nanti kalau sudah mau datang ke musola, sudah mau belajar sholat, ya besok akan ada aja gangguan. Ya mungkin ini, mungkin itu, mungkin bisa jadi ujiannya apalah, inilah, sehingga berat berat untuk datang untuk belajar sholat lagi. Nah ternyata besok harinya atau beberapa hari kemudian beneran ada orang yang jatuh gitu ketika naik naik pohon mangga atau apa, jatuh gitu. Nah, terus mungkin keseleo atau gimana gitu, nggak datang lagi ke musola selama-lamanya. Ya ternyata tingkatan imannya masih begitu gitu loh. Itu menunjukkan bahwa Allah itu menguji tingkatannya. Oh ternyata cuma sampai di situ. Baik, kita lanjutkan dulu. Bisyai'in, dengan sesuatu, dengan sesuatu. Nah, syai'in ini menunjukkan sesuatu itu sedikit, artinya ya, sesuatu itu sedikit atau sesuatu yang remeh, sesuatu yang remeh. Ya kayak tadi, biasanya putu lewat, ketika butuh gak lewat gitu loh. Kayak gitu loh ujian itu. Kemudian, atau kalau di jalan mungkin, ketika lagi diburu-buru waktu, macet jalannya, ya kan? Kadang-kadang jadi misuh-misuh di jalan tuh. Itu ujian namanya. Dari yang kecil sampai yang besar. Dan ingat, ujian itu sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Hadapi dengan kesabaran. Hadapi dengan kesabaran. Atau dengan melakukan sholat. Minas soidi, dari hewan buruan. Tanaluhu, yang diperolehnya atau yang bisa kamu memperolehnya. Aidikum, dengan tangan kalian. Warimahukum, dan tombakmu dan tombak kalian. Jadi ini kasusnya, turunnya ayat ini dulu sehubungan dengan orang yang melakukan ihram, perjalanan melakukan ihram. Nah, diujilah oleh Allah dengan larangan menangkap hewan buruan atau binatang buruan yang mudah didapat sekali. Ya, tinggal nangkap begitu saja udah kena sebetulnya. Karena banyak banget itu ketika melakukan ihram. Waktu itu begitu. Biasanya hewan-hewan itu nggak ada. Biasanya hewan-hewan seperti itu nggak ada. Nah, ketika melakukan ihram, nah binatang itu tiba-tiba aja banyak gitu, mudah didapat dan mudah ditangkap gitu, baik dengan tangan ataupun dengan tombak, begitu. Nah, padahal mereka lagi butuh dalam perjalanan. Wah, ini kalau nangkap ayam gitu ya, terus disembelih, dimakan, oh betapa nikmatnya gitu. Enak sekali nangkapnya, banyak banget. Padahal biasanya nggak sebanyak itu, jarang-jarang. Nah, ini ujian. Sama kasusnya dengan kisahnya Bani Israel. Nah, yang dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Nah, biasanya selain hari Sabtu ikan itu susah didapatkannya. Nah, di hari Sabtu ikan itu seperti apa ya namanya ya,
menampakkan dirinya, bahkan di pinggir-pinggir pantainya tuh mudah didapat, bahkan pakai tangan aja mungkin bisa itu gitu. Banyak banget. Nah, dilaranglah sama Allah ketika mudah didapat ikan itu, dilarang oleh Allah untuk menangkapnya pada hari Sabtu. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Membuat trik. Mereka melakukan trik atau tipu daya, atau bahasa lainnya makar gitu ya. Itu sama itu. Artinya tipu daya atau trik atau makar, atau melakukan berpolitik lah dengan Allah. Dicarilah cara supaya tetap dapat ikan pada hari Sabtu itu, ikan yang banyak. Akhirnya apa yang dilakukan? Memasang jaring pada hari Jumat, hari Sabtu nggak ngapa-ngapain. Nah, kemudian ikannya diambil pada hari Minggu, pada hari Ahad. Nah, jalannya dipasang hari Jumat, kemudian ikan-ikan pada hari Sabtu kan kena itu jaring. Nah, diambillah hari Minggu. Nah, mereka beralasan, loh saya kan nggak ngapa-ngapain pada hari Sabtu. Nah, Allah tidak bisa ditipu-tipu seperti itu. Ya, kalau sudah dilarang menangkap ikan, ya sudah nggak boleh, tidak usah pakai trik-trik seperti itu. Kalau dilarang ya sudah dilarang. Akhirnya apa? Gara-gara perbuatan itu, maka maka orang-orang Yahudi dikutuk oleh Allah menjadi kera. Begitu. Hati-hatilah kita yang melakukan tipu daya atau berbuat tipu daya, berbuat trik terhadap hukum-hukum Allah. Hati-hati. Ya, Allah Maha tahu isi hati kita. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Sama ini. Ya, sama mungkin kalau kita hari Jumat, kalau kita lagi berdagang, wah di hari Jumat itu kok rame banget. Ya, ketika hari lain biasa-biasa aja, itulah ujian. Atau kayak kasus ayat ini, ketika bukan pada hari-hari haji atau ketika tidak melakukan ihram, binatang-binatang ini nggak ada, ya mungkin ada 1-2 gitu. Tapi ketika melakukan ihram, banyak banget, gampang didapatkan, gampang dipegang dan ditangkap gitu ya. Nah, justru oleh Allah ketika keadaan seperti itu nggak boleh nangkap, itu kan ujian betul itu. Nah, lagi perjalanan, lagi mungkin lapar gitu, nggak boleh ditangkap. Nah, dan mungkin di antara manusia ada yang berpikiran begini, ya udahlah kita yang melakukan ihram jangan nangkep. Nah, kita suruh saja mungkin yang tidak melakukan ihram atau saudaranya atau apanya lah atau temannya yang tidak berihram untuk menangkap binatang-binatang itu. Nah, nanti kan dapat banyak tuh. Nah, nanti hasilnya bagi 2, mungkin gitu. Sama aja itu nggak boleh gitu. Meskipun bukan dia yang menangkapnya, tapi itu adalah trik supaya bisa mendapatkan binatang pada waktu ihram. Sama aja nggak boleh. Tidak boleh membuat tipu daya seperti itu terhadap hukum-hukum Allah. Ya, kalau dilarang ya sudah dilarang. Tidak boleh ya sudah nggak boleh. Dan ujian seperti ini, kata Allah, ini adalah ujian yang remeh. Ujian yang bisyai'in itu artinya kecil. Ya. Atau dengan sesuatu yang remeh sebetulnya. Kalau ujian seperti ini aja udah gak mampu melewatinya, gak mampu menyelesaikannya atau menghadapinya, bagaimana dia akan menghadapi ujian-ujian yang lebih besar daripada itu? Kira-kira begitu. Dan ujiannya pun hanya pada waktu ihram saja. Ya, kira-kira begitu ya. Ini sebetulnya ayat ini mengajarkan kepada kita tentang konsep kehidupan. Memang terkait dengan asbabun nuzul, tapi hakikat atau inti utama dari ayat ini adalah untuk kita semuanya. Kita teruskan dulu. Liya'lamallahu, agar Allah mengetahui, may yakhafuhu, siapa yang takut kepadanya,
bil ghaibi, nah meskipun dia tidak melihatnya. Inilah salah satu tujuan dari ujian Allah. Kenapa Allah menguji seperti itu? Agar Allah mengetahui siapa yang benar-benar takut kepadanya meskipun orang itu tidak melihat Allah, tidak melihatnya. Agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar takut kepadanya meskipun dia tidak melihat Allah. Akan terlihat nanti siapa yang patuh dan siapa yang ingkar. Siapa yang benar-benar beriman terhadap larangan ini dan siapa yang kufur. Siapa yang takut kepada Allah dalam hal larangan ini dan siapa yang durhaka kepada Allah. Nah, akan tampak dengan nyata nantinya agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya. Ya, siapa yang benar-benar takut. Timbullah pertanyaan, loh, kalau tidak menguji gitu, apa Allah nggak tahu siapa yang takut dan siapa yang nggak takut? Nah, bukan seperti itu. Itu kalau pertanyaannya seperti itu, ranahnya di ranah tauhid. Ini di ranahnya di ranah bukan di hal-hal seperti itu lain hal. Tentu saja Allah Maha mengetahui. Tanpa menguji pun Allah sudah tahu. Bahkan sebelum manusia itu ada, Allah sudah tahu siapa yang makar dan siapa yang taat begitu. Siapa yang beriman dan siapa yang kufur. Allah Maha tahu. Dalam hal ini sekedar untuk menggampangkan pemahaman kita terhadap yang dimaksud oleh Allah. Agar Allah tahu, agar tampak, kira-kira begitu, tampak dengan nyata siapa yang melanggar dan siapa yang taat kepada larangan ini. Kira-kira begitu tujuan ujian ini. Kita teruskan. Famani atada, maka barang siapa yang melampaui batas. Ya. Barang siapa yang melampaui batas. Nah, batasnya apa di sini? Batasnya ayat ini. Ketika sudah diberitahu, masih adakah yang melanggar? Masih adakah yang melampaui batas ini? Batasannya sekarang, kata Allah. Diberitahu tidak boleh melakukan penangkapan terhadap binatang ketika melakukan ihram. Ya, batasnya sekarang ini. Nah, barang siapa yang tetap melanggar ba'da dzalika, apa itu? Nah, setelah yang demikian itu, setelah oleh Allah dilarang maksudnya, barang siapa yang masih saja melampaui batas atau barang siapa yang tetap melanggar setelah turunnya ayat ini, setelah adanya larangan ini, falahu, maka baginya adzabun alim, azab yang pedih. Ya, maka baginya azab yang pedih. Barang siapa yang melanggar setelah turunnya ayat ini, atau kalau kita artikan dengan lebih luas, barang siapa yang melanggar tetap membangkang kepada Allah setelah sampainya peringatan itu kepada kita. Peringatan apa saja? Terhadap kebaikan, tidak boleh, kalau kemarin tidak boleh loh minum-minum keras, ya tetap saja begitu, maka falahu azabun alim, baginya azab yang pedih. Begitu kira-kira. Itulah gambaran singkat tentang surah Al-Maidah ayat 94. Jadi larangan menangkap binatang dengan tangan atau dengan tombak. Ini kasusnya ketika ihram. Adapun pelajaran intinya ya umum tentu saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan ayat ini menjadi wasilah keberkahan bagi kita semuanya, mendapatkan balasan kebaikan terhadap apa yang kita baca, kita terjemahkan, kita artikan. Ya, sebelum dilanjutkan mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mikrofonnya
dinonaktifkan dulu. Kita dengarkan tafsir daripada ayat ini. Ayat ini dibagi menjadi 3 sebagaimana kita baca tadi. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan menguji kalian dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat dengan tangan kalian dan tombak kalian. Maksudnya ayat ini menjelaskan ujian Allah kepada orang-orang yang beriman. Sekali lagi, kepada orang-orang yang beriman yang sedang melakukan ihram, yaitu mereka tidak boleh berburu atau menangkap binatang. Padahal saat itu binatang buruan sangat banyak, sehingga dengan mudah mereka bisa menangkapnya, baik dengan tangannya maupun dengan tombaknya. Menurut riwayat, ayat ini diturunkan ketika kaum muslimin melakukan umrah Hudaybiyah, yaitu ketika mereka dalam perjalanan menemukan burung-burung yang sangat banyak yang belum pernah mereka temukan sebanyak itu sebelumnya. Binatang yang kecil dapat ditangkap dengan tangan, sedangkan yang besar dan liar dapat ditangkap dengan tombak dan lain sebagainya. Tetapi Allah justru melarangnya untuk menangkap binatang-binatang itu. Sebagai apa? Sebagai ujian bagi mereka, sebagai sarana untuk membuktikan kekuatan iman dan ketakwaan mereka kepada Allah. Ujian ini sebenarnya adalah cobaan yang ringan apabila dibandingkan dengan ujian-ujian Allah yang lain, yang kadang-kadang meminta pengorbanan berupa harta benda, jiwa maupun raga. Bila seseorang tidak lulus dengan ujian yang kecil dan ringan seperti ini, maka bagaimana mungkin ia dapat berhasil menjalani cobaan-cobaan yang lebih besar? Cobaan dan ujian Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya ada kalanya meminta pengorbanan jiwa dan raga. Kadangkala berupa kehilangan sesuatu yang amat mereka sayangi. Kadangkala meminta kesediaan untuk menahan diri dari berbuat yang mereka inginkan. Maka tentu saja keinginan menangkap buruan yang sedang banyak jumlahnya pada waktu itu dan mudah untuk ditangkap adalah ujian yang lebih ringan dibandingkan dengan ujian-ujian hidup yang lain. Meskipun mereka sedang membutuhkan makanan waktu itu untuk bekal di dalam perjalanannya. Ini penjelasan tafsir Kemenak untuk bagian yang pertama. Kita lihat di tafsir yang lain. Di tafsir Al-Munir dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kalian, yaitu dengan mengirimkan binatang-binatang buruan yang banyak, yakni dengan binatang darat yang bisa kamu raih dengan tangan, atau kalian buru dengan tombak kalian. Perkataan syai'in atau syai'un disebutkan dalam ayat ini dengan bentuk nakirah. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa hal ini adalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang ringan, atau ujian yang remeh dan ringan. Mereka diuji dengan sesuatu yang kecil untuk mengingatkan bahwa orang yang tidak lulus dalam perkara-perkara seperti ini
bagaimana mungkin dia bisa lulus ketika menghadapi perkara-perkara yang lebih besar. Ini penjelasan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang pertama. Kita lanjutkan dengan bagian yang kedua. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Supaya Allah mengetahui orang yang takut kepadanya meskipun ia tak dapat melihatnya. Maksudnya, larangan ini adalah sebagai ujian bagi mereka untuk membuktikan kekuatan imannya, kesungguhan imannya dan ketakwaan mereka kepada Allah. Orang yang kuat imannya niscaya tidak akan melanggar larangan Allah, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Ia senantiasa takut dengan azab Allah, walaupun ia belum pernah melihat azab tersebut. Tafsir Kemenak untuk bagian yang kedua. Allah menguji mereka dengan binatang buruan yang mengelilingi mereka dalam perjalanannya. Perjalanan ihram maksudnya. Mereka bisa saja dengan mudah dapat menangkapnya, baik dengan tangan maupun dengan tombak mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Tujuannya adalah agar tampak siapa yang taat kepada Allah di antara mereka di dalam kesendiriannya atau di dalam keramaian. Ini tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang kedua. Kita lihat dalam tafsir Al-Munir. Apa maksudnya? Maksudnya adalah demikian juga dengan binatang buruan yang ditangkap dengan alat perangkap tali ataupun yang lain. Jika ada orang lain yang mengarahkan binatang buruan itu ke dalam perangkap itu, dan pemilik perangkap itu berbagi hasil dengan orang itu maksud dari meskipun tidak dapat melihatnya, untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi di dunia ini berkenaan dengan siapa yang taat dan siapa yang bermaksiat kepadanya, meskipun sejatinya telah Allah ketahui sejak zaman azali. Keteguhan iman akan mewujudkan rasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Sesungguhnya Allah akan selalu menguji kalian meskipun Dia telah mengetahuinya sejak zaman azali, dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan jiwanya. Nah, ini tujuan ujian. Sebetulnya ujian itu datang kepada kita, kadang sampai membuat kita menangis dan bersedih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa kita. Penjelasan di dalam tafsir Al-Munir. Kita lanjutkan kepada bagian yang terakhir. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, sesudah peringatan itu, maka baginya azab yang pedih. Nah, ini ancaman, hati-hati. Hati-hati. Maksudnya adalah bahwa ayat ini memberitahukan akan ancaman Allah kepada orang-orang yang masih saja melanggar aturan dan ketentuan Allah setelah adanya pemberitahuan kepadanya, yaitu bahwa mereka pasti akan mendapatkan azab yang pedih sebagai akibat dari pelanggaran yang telah mereka lakukan. Ini penjelasan di dalam tafsir Kemenak untuk bagian yang terakhir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa maksudnya adalah yaitu setelah adanya pemberitahuan dan peringatan akan syariatnya, akan ketentuan-ketentuannya,
mereka tetap melanggar, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa maksudnya adalah barang siapa yang melanggar rambu-rambu Allah setelah adanya keterangan yang jelas mengenai binatang buruan dalam ayat ini, ia akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Hal itu dikarenakan ia tidak peduli terhadap ujian Allah yang diberikan kepadanya. Barang siapa yang melakukan pelanggaran setelah diberi peringatan atau setelah diberitahu, sesungguhnya ini telah menampakkan kesombongan kepada Allah. Sungguh ia tidak peduli dengan ketentuan dan aturan Allah. Nah, ini penjelasan tafsir Al-Munir untuk bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir. Baik, kita langsung lanjutkan dengan ibrahnya. Pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Saya mencatatnya ada 8. Yang pertama, bahwasannya Allah selalu akan menguji orang-orang yang beriman, yaitu untuk menguji kesungguhan imannya. Yang kedua, larangan menangkap atau memburu binatang ketika melakukan ihram. Nah, ini ulama berbeda pendapat tentang ini. Imam Syafi'i itu mengatakan binatang yang dimaksud adalah binatang yang tujuannya untuk dimakan. Misalnya ayam, kambing, kijang, onta, dan lain-lainnya untuk dimakan. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak boleh juga memburu atau membunuh semua binatang, ya termasuk nyamuk juga ketika ihram tidak diperbolehkan. Itu ada ulama yang mengatakan begitu. Ya. Tapi saya sendiri cenderung kepada binatang yang tujuannya untuk dimakan. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah bahwa bentuk ujian Allah di dalam ayat ini adalah melarang menangkap binatang yang mudah didapat. Yaitu binatang itu sebetulnya halal, mudah juga didapatkan, tapi justru oleh Allah dilarang atau diharamkan untuk ditangkap. Ini adalah salah satu ciri dari ujian, yaitu ketika butuh, yaitu untuk bekal perjalanan, dan mudah didapatkan, justru Allah melarangnya. Nah, inilah ciri-ciri ujian. Padahal ketika itu butuh untuk bekal perjalanan, mudah juga didapatkan, tapi justru tidak diperbolehkan oleh Allah. Pelajaran yang keempat adalah bahwa tujuan ujian adalah agar tampak nyata orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah meskipun ia tidak dapat melihatnya. Itu tujuan ujiannya. Yang kelima, batas dari ketentuan ini adalah setelah peringatan atau aturan ini sampai kepada yang bersangkutan. Jadi batas dari suatu aturan adalah ketika aturan itu atau berita tentang ketentuan itu sampai kepada yang bersangkutan. Itu batasnya. Pelajaran yang keenam, melanggar setelah menerima berita, melanggar setelah menerima pemberitahuan, atau melakukan pelanggaran setelah menerima peringatan, maka ini adalah tindakan melampaui batas. Ya. Kemudian yang ketujuh, barang siapa yang melanggar batas, barang siapa yang melampaui batas, sungguh ini adalah kesombongan yang nyata. Sungguh ini menunjukkan bahwa ia tidak peduli dengan aturan Allah. Nah, itu ya. Barang siapa yang melanggar batas, sungguh dia telah benar-benar sombong. Yang kedelapan atau yang terakhir,
Pelajarannya adalah bahwa orang yang melanggar batas setelah ia menerima berita, setelah ia menerima pemberitahuan, setelah dia menerima peringatan atau menerima nasihat, pasti akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Ya, itu 8 ibrah, 8 pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 94. Itulah tafsir dari surah Al-Maidah ayat 94. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan ini. Nggih, monggo Pak Panggi. Oh gitu ya, nggih Pak Panggi. Jadi kalau zaman sekarang udah beda mungkin dengan zaman dulu. Kalau dulu memang berjalan ya. Sekarang naik kendaraan dalam bis, ya mana mungkin bisa berburu. Tapi kalau kita lihat sebagian ulama juga mengharamkan membunuh semua binatang ketika ihram, mungkin tetap ada kaitannya juga. Nah, tapi kalau menurut Asy-Syafi'i, binatang yang dimaksud di dalam ayat ini adalah binatang yang tujuannya untuk dimakan. Ya, mungkin kalau sekarang beda lagi ya kasusnya. Tapi di dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan sebetulnya ihram. Ya, ini dari penafsiran para ulama. Yang jelas ayat ini tujuannya adalah bahwa orang yang beriman, orang yang menyatakan dirinya beriman pasti akan mendapatkan ujian dari Allah di dalam kehidupannya untuk menguji kesungguhan imannya, agar Allah mengetahui siapa yang benar-benar takut kepada ketentuan Allah. Ya, itu sebetulnya inti pokok dari ayat ini. Hati-hati kita ketika mendapatkan ujian dari Allah. Itu hati-hati sekali. Ya, hati-hati di dalam menghadapi ujian. Ya, kira-kira gitu mungkin Pak Panggi. Mungkin yang lain barangkali. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Arif. Gini Pak, jadi inti sebetulnya ini dulu turunnya berkaitan dengan ihram, gitu Pak, berkaitan dengan ihram. Kalau dilarang masalah berburunya itu memang terkait dengan ihram, Pak Arif, terkait dengan ihram. Kalau berburu di luar masa ihram itu boleh, ya, berburunya ya. Menangkap burung, merpati, menangkap ayam itu untuk disembelih itu boleh, asal bukan ayam tetangganya ya. Nah, jadi boleh kalau di luar masa ihram, tapi ketika ihram itu tidak boleh. Nah, dan menurut keterangan Pak Panggi yang aktifnya di Kemenak, ini sekarang udah kalau ihram ya dari Mikot sampai ke Ka'bah itu jadi naik bis gitu ya. Tidak mungkin menangkap binatang. Tapi kalau melihat ulama yang sebagian ulama juga mengharamkan membunuh semua binatang ternyata. Nah, tapi kalau kita kembali ke Asy-Syafi'i tidak untuk dimakan. Nah, terkait ujiannya ini memang maknanya umum. Maknanya adalah umum bahwa setiap orang-orang beriman, setiap orang yang menyatakan iman pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Ujian, berbagai macam ujian. Nah, ini yang saya maksud tadi adalah berlaku umum untuk kehidupan kita. Nah, adapun kalau kita lagi beli ikan gitu ya, makan kita kan nggak tahu tuh ayamnya dari mana, hasil berburu atau enggak. Nah, berburu yang dimaksud di sini bukan yang seperti itu. Nah, kalau kasusnya yang kayak gitu, ya boleh kita makan di warung
terus habis itu ayamnya hasil berburu itu menangkap lah maksudnya ya. Ya boleh saja kalau seperti itu nggak masalah. Cuma kalau dalam hukum fikih untuk bagi yang sering jajan ya, yang sering makan di luar, ini ada hukum-hukum terkait dengan kehalalannya. Itu ada subhat-subhatnya karena kita nggak tahu cara menyembelihnya, itu aja. Tapi bukan dilarang, boleh kalau berburu di luar waktu ihram boleh, atau menangkap binatang di luar waktu ihram itu boleh, tentu saja boleh. Ada lagi mungkin? Baik, mungkin kalau nggak ada lagi, ini sudah jam 6 lebih. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah di dalam menjalani ujian hidup ini. Sekali lagi bahwa hidup itu selalu berbanding lurus dengan ujian. Barang siapa mau hidup, artinya dia mau diuji. Ini konsep kehidupan. Barang siapa yang ingin hidup, berarti dia ingin diuji. Oleh karena itu ketika mendapatkan ujian dari Allah, jangan berkeluh kesah, jangan sambat, ya apalagi misu-misu. Jangan, hadapi ujian itu dengan kesabaran. Kadang-kadang ujian itu meminta pengorbanan harta kita, bahkan pengorbanan jiwa raga kita. Kadang-kadang berupa kehilangan sesuatu yang amat kita sayangi, itu ujian. Ya, kadang-kadang juga meminta kesediaan untuk menahan diri dari apa yang kita ingini, itu ujian Allah. Nah, bersabarlah di dalam menghadapi semua ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tentu saja ujian itu tujuannya amat mulia dari Allah. Yang pertama, ujian itu tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah atau meningkatkan iman kita kepada Allah. Yang kedua, ujian itu sebetulnya adalah untuk menghapus dosa-dosa kita itu. Luar biasa ya. Oleh karena itu kalau kita diuji dengan apapun, dari hal-hal yang remeh-temeh, dari hal-hal yang kecil, harus kita waspada di dalam menyikapi berbagai ujian. Nah, sampai kapan ujian ini kita dapatkan dari Allah? Selama kita hidup, kita akan terus mendapatkan ujian dari Allah. Makin dekat dengan Allah, makin tinggi kedudukannya, makin besar anginnya, kan begitu ya. Oleh karena itu perkuat akidah kita, perkuat iman kita di dalam agama kita ini, perkuat iman, perkuat kesabaran di dalam menghadapi ujian-ujian ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang senantiasa bersabar di dalam menghadapi ujian-ujiannya. Begitu kira-kira kita akhiri majelis kita ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.